Nomor Sudah. Ya, di ada kasus tentang penyakit kanker getah bening. Itu pasiennya awalnya menderita diare, terus mual-mual, kemudian mual-mual terus seharian, kemudian dia dirujuk terus ke rumah sakit, kembali nggak sehat, tambah terus mual-mual, akhirnya di rumah sakit. diarinya itu berlangsung lama, betul. Kalau diarenya itu enggak sih, yang banyak itu mualnya malah. Diarinya misalnya Mualnya terus seminggu, betul. nggak teratur, udah nggak teratur. Maksudnya berbulan-bulan itu diarinya Sebenarnya berbulan-bulan dalam misal waktunya dalam kurun waktu. jedanya singkat kok itu. Dia itu sekitar waktu sudah mulai ya diare terus mualnya itu mulai sebelum puasa kemarin. Sebelum mual Ya puasa, mulai artinya awal gangguan puasa, bermasalah itu awal gangguannya itu puasa. awal puasa Awal puasa, oke. sampai sekarang ini. Berarti kehitung kira-kira Ya, 3-4 bulan ya. iya, jadi yang tubuhnya agak gemuk, Oke. ya sekarang ini sudah kurus. Kurus banget dalam Iya, waktu 3-4 bulan iya, itu. iya, kurus sekali, sudah Oke. kurus ya, kurus sekali. Opnamnya berkali-kali berarti. Iya, ya, sudah berkali-kali, sekarang sudah rujuk di yang paling tinggi, Oke. rumah sakit Iya, tipe pastinya. A, Oke, oke. ya itu, karena yang Oke. tipe C, B sudah nggak ngatasi. Oke, oke. Nah Iya. itu sekarang ada di situ. Nah itu untuk terapi supaya ya mudah-mudahan bisa Oke, normal oke. lagi itu. Amin, amin. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, oke. Yang jelas pertama diamankan dulu kondisinya, nggih. Diamankan dulu kondisinya itu apakah aman untuk rawat jalan. Ya, aman untuk rawat jalan artinya dari rumah sakit menyatakan aman untuk rawat jalan, enggak ada demam, diare sudah berhenti kah, misalnya seperti ini. Kalau aman untuk rawat jalan, mungkin saya akan sarankan untuk rawat jalan. Artinya kontrol dilakukan, tetapi menu setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali kita yang handle. Artinya keluarga yang handle, keluarga yang perhatikan. Iya. Nah, saya berharapnya bisa begitu karena itu mungkin bisa secara psikologi ada di keluarga, tapi tidak boleh sembrono ya. Memang maksud saya bagaimana menu-menu itu diatur atau kemudian yang dikatakan herbal masuk diatur itu bisa intensif, bisa bagus ala obat masuk. Jadi kapan ke apa namanya herbal bisa cepat, bisa efektif, bisa tidak lambat bila kemudian diberikannya itu intensifnya seperti ala obat penanganan di rumah sakit, itu yang saya pahami. Dan kalau diberikannya intensif bagus, tapi kalau kemudian dibawa pulang dengan yang merawat sembrono atau kemudian menu-menunya tidak diatur bagus, itu yang saya sangat menyayangkan. Nggak bisa kemudian dianggap nanti bisa apa namanya berharap keberhasilannya tinggi, itu saya khawatir ya justru kalau misalnya seperti itu. Nah ini kok Harus anu ya. artinya ada, nggak boleh cul-culan. Kalau di rumah sakit itu kan gimana apa pengawasannya kan 24 jam 24 jam. 24 jam, maka harus seperti itu kondisi di rumah. Gitu. Diceki 1 jam, diceki 2 jam, diceki yang dimaksud itu kalau misalnya di rumah ya ala rumah ya, artinya klinis. Oh nggak muntah terus, oh nggak demam, artinya bagian-bagian kritis yang seperti dehidrasi, demam ini harus aman dulu untuk kemudian bisa kita izin untuk rawat jalan. Dan itu yang saya sangat sarankan. Nah kemudian diatur mulai menu bangun tidur sampai tidur kembali harus diatur. Nah kemudian kalau bisa bangun, kalau di saya karena apa namanya yang kita anggap adalah dianggap tubuh itu satu kesatuan atau holistik, maka seperti jalan kaki,
kena sinar matahari, itu sangat kami sarankan tidak kemudian berbaring terus. Oh iya. Itu pengaruh. Kalau di saya itu berpengaruh dalam usaha penyembuhan. Bergerak sangat disarankan, beraktivitas yang tidak stres itu sangat disarankan. Asupan harus diperhatikan. Misalnya yang dari bangun tidur tadi itu, misalnya kalau dengan kondisi seperti ini, misalnya yang paling tidak memberikan respon yang detox yang menambah trauma, misalnya itu ambil saja pandan sama kunyit putih misalnya di infusa. Itu harus jadi minuman sehari-hari atau pengganti air putih. Misalnya 3 helai sampai 5 helai daun pandan, kemudian kunyit putih. Kunyit putih ini anti tumornya tinggi, kemudian antibakterinya juga tinggi. Boleh kalau kunyit biasa, tapi lebih tinggi pada kunyit putih. Lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dari rasa kepingin misalnya ini kok rasa kunyit putih itu ndak biasa, misalnya dikasih kayu manis. Nah, misalnya seperti itu dikasih. Nah, itu kita taruh di termos, ada termos yang bisa menyimpan anget terus itu, jadi bisa nanti jam 12 sudah ganti. Itu diminum dikit-dikit. Berarti kondisi hangat terus ya? Baiknya kondisi hangat, apalagi ada mual kan. Mungkin menghindari yang model jahe, mungkin mint, terus apalagi misalnya ya karena sensitif untuk di lambungnya yang mual tadi, misalnya yang menghindari yang asam-asam atau juniper, lemon peras, mungkin kita hindari yang infusa model begitu. Tapi yang model enggak pedas juga enggak. Kalau yang pandan sama itu enggak pedas. Rata-rata asam lambung kalau saya sarankan ini sangat nyaman, enggak mengurangi mual. Nah, bangun tidur misalnya itu. Bangun tidur itu nanti yang kita berikan ini pokoknya harus dipastikan nutrisinya super. Misalnya di bisa tajin. Tajin itu bagus. Antioksidannya tinggi. Diserap tubuh juga. Saya seringkali untuk orang-orang yang sepuh, sedang sakit, lemah sekali ini diberikan. Itu pola pengaturannya gimana? Tadi kan sampai kan, tidur. Iya, ini sudah saya sebutkan dari yang tadi infusa kan, sudah infusa masuk. Setelah itu kemudian jeda, silakan dijeda sesuai kemampuan tubuh. Ya, infusa tadi kan infusa pandan sama kunyit putih, Pak Pai. Ya. Kemudian habis itu lanjutnya adalah tajin misalnya tajin. Bukan tajin dulu ya? Monggo yang itu dulu, yang infusa dulu, yang kosong dulu. Karena perutnya kosong. Awal itu infusa dulu ya? Boleh infusa dulu. Kalau ini kita kan ada nanti mau ditingkatkan, ini mau yang pelan-pelan dulu ya, pengenalan. Nah, yang pengenalan itu aja nanti mungkin pandan sama kunyit putihnya encer gitu. Mungkin karena saya nggak tahu apakah sudah terbiasa dengan pola ini atau tidak. Kalau belum terbiasa ya kita awali dengan sangat encer untuk bahan-bahan infusa. Nanti monggo kalau ditambah keler sama VCO setelah melewati masa nyamannya dulu dikejar dulu. Nah, karena menurut saya seperti ini tidak bisa kemudian mau seminggu selesai kan? Seminggu 2 minggu panjang, harus dinikmati. Bisa 3 bulan, 6 bulan, tapi progres itu biasanya muncul kok. Ketika kita intensif seminggu 2 minggu itu sudah muncul, bisa dirasakan. Dari yang dirasakan model seperti apa? Kalau seperti yang saya dampingi ini, yang holistik ini model apa? Seperti apa? Yang dirasakan misalnya pupuknya bisa lebih nyaman, tidak glebek-glebek, tidak loro kabeh awake, gitu-gitu, yang modelnya seperti itu. Terus kemudian moodnya bisa lebih baik gitu, seperti itu. Dan itu menurut saya itu penting, itu sesuatu yang bagus, nggak harus terukur dengan terukur semuanya dengan medis, ngoten lah. Kalau terukur dengan medis ya syukur alhamdulillah, tapi ketika ada pemberian seperti itu 1 hari, 2 hari ada progres yang didapat, itu harus semangat terus untuk menurut saya panjang, seperti ini panjang, bisa 6 bulan, 8 bulan nggak apa-apa, tapi progres itu yang sudah itu seperti itu terjadi, Matan. Oke. Kemudian yang tadi setelah itu yang ada misalnya tajin itu boleh tajin,
boleh susu kedelai. Kalau Nggih. air putih, Jangan, kita kan sudah mau yang treatment yang bagus-bagus. Jangan Oh. air putih, sudah air putihnya Pertama cairannya itu sudah diganti pakai infusa tadi, air berarti infusa. nggak perlu air putih dulu, nggak apa-apa ya? Nggak usah, nggak usah, Oh, nggak usah. infusa yang Langsung tadi air itu ya? infusa itu kan sudah Oh. pengganti air putih, minumnya sudah ganti itu, Oh, ngoten. gitu. Nah, ini Dalam sehari-hari sudah dalam infusa sehari-hari, itu ya? nggih, nggih. Oh. Air putihnya sudah digantikan oleh itu, Oh, ngoten. yang pandan sama Iya, kunyit. Oh. kunyit putih gitu. Ini ku sehari-hari. Terus kemudian tadi yang saya lanjutkan urutannya dulu. Iya, iya, iya. Saya Iya, urutannya. Nah, setelah yang tajin, boleh susu kedelai. Pokoknya fresh-fresh ya, Pak. Iya. Sing fresh-fresh artinya apa namanya? Kalau misalnya susu formula tidak disarankan, masih bagus yang fresh tadi itu. Tajinnya juga masih fresh, kita buatnya pagi. Diambil tajinnya itu, Pak. Iya, Tajinnya iya, aja. tajin, Terus iya. kemudian lanjut yang susu kedelai, kemudian kalau sudah ke sarapan buah, Susu kedelai ya? susu kedelai boleh. Artinya pokoknya pagi Setelah tajin itu. boleh, pengganti kalau mau Oh, pengganti tajin tajin. salah satu Kalau misalkan- saja. Kalau sudah ada tajin nggak susu kedelai juga nggak Oh, apa-apa. gitu. Itu Susu standarnya ya, berarti. susu kedelai kan antioksidan tinggi, Iya. tajin itu juga antioksidannya tinggi, mau tajin nasi putih, tajin beras hitam lebih tinggi lagi antioksidannya. Iya, iya. Nah, kemudian setelah lapar, semuanya ditunggu setelah lapar. Nggak boleh terus semuanya brek bisa muntah. Karena dia ada mual. Oh. Dengan memasukkan makanan nunggu lapar itu akan bagus, terserapnya pelan-pelan. Oh, gitu. Meskipun jumlah dikit, jadi nggak Maksudnya digerojok langsung. Setelah infusa pertama, Nggih, itu tunggu haus lapar. dulu. Tunggu haus dulu. Sama lapar, nggih. terasa lapar. Terasa Kalau gitu. nggak laparnya nggak hilang-hilang. Oh, gitu misalnya mual terus ya, mungkin 1 jam 2 jam harus ada masuk. Oh, harus ada. Nggih. Biasanya lapar itu jeda setelah minum berapa jam normalnya? Enggak tentu juga. Nanti kalau kemudian Kadang ada yang iya, nggak- kadang terus nggak kemudian kalau nggak lapar-lapar, lapar-lapar, kalau kemudian tiba-tiba konsentrasi turun-turun. ya, nah itu. Jadi 1 jam 2 jam sudah ada yang masuk. Sedikit Oh, ngoten gitu sudah ya. ada yang masuk ngoten Bapak.